Masa prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman ketika manusia belum mengenal atau menggunakan tulisan. Istilah lain untuk menamakan zaman prasejarah ini adalah zaman Nileka. Serial sejarah Indonesia yang berjudul Zaman Prasejarah ini berupaya membahas kehidupan manusia Indonesia pada masa praaksara, baik secara fisik maupun tingkat peradabannya. Pada bagian awal buku dipaparkan pembagian zaman purba berdasarkan geologi. Selain itu, dipaparkan pula pembagian zaman prasejarah berdasarkan temuan arkeologis dan pola kehidupan manusia. Masa praaksara. Masa praaksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologi kala itu. Jadi masa praaksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih mendalam tentang zaman batu. Dan zaman batu sendiri terbagi menjadi beberapa periode: zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Masa aksara. Arti zaman aksara adalah zaman di mana manusia mengenal dan menggunakan tulisan. Dikutip dari buku Konsep Teori Ajaran Monoteisme pada Peradaban Basemah Purba. Pada dasarnya, zaman sejarah atau zaman aksara merupakan zaman di mana manusia sudah mulai mengenal serta menggunakan tulisan. Salah satu penulisan paling tua di dunia adalah tulisan cuneiform yang ditemukan di Mesopotamia. Diperkirakan tulisan tersebut sudah ada sejak 3200 sebelum Masehi dan diciptakan manusia yang tinggal di daerah Fertile Crescent itu. Adanya sistem penulisan tersebut membuat kebudayaan manusia di dunia mulai bergeser dari zaman praaksara ke zaman aksara. Masa Hindu-Buddha. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Takhrik Masehi. Ajaran Hindu yang berkembang di beberapa tempat di Nusantara disebut dengan aliran Waisnawa, yaitu suatu ajaran yang memuja Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Ajaran ini dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat di situs Kota Kapur, Bangka, situs Cibuaya, situs Karawang, dan situs Muarakaman, Kutai pada sekitar abad ke-5 sampai 7 Masehi. Masa Islam. Sejarah Islam. Nabi Adam dan Siti Hawa beragama Islam mencatat bahwa Islam berasal dari kota Sri Lanka. Nabi Adam dan Jeddah Siti Hawa bertemu di Bukit Arafah. Penyebaran Islam melalui adat Islam. Ajaran Islam yang ditanamkan melalui perangkat budaya yang sudah ada berkembang sebelumnya. Mau tak mau menyisakan warisan agama lama dan kepercayaan yang ada yang tumbuh subur di masyarakat pada waktu itu. Untuk melestarikan kemudian dibersihkan dari anasir syirik. Pembersihan anasir syirik ini merupakan suatu upaya untuk meneguhkan konsep monoteisme tauhid dalam ajaran Islam. Masa bangsa Eropa. Masa kedatangan bangsa Barat di Indonesia dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis, diikuti oleh bangsa Spanyol, Inggris, Belanda, Cina, dan Jepang. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia pada abad ke-16. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sangat dicari di Eropa. Setelah itu, bangsa Spanyol juga datang ke Indonesia, tetapi mereka tidak bertahan lama. Bangsa Inggris datang ke Indonesia pada abad ke-17 dan bertahan hingga abad ke-19. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada abad ke-16 dan menjadi penguasa kolonial yang paling lama di Indonesia, bertahan hingga abad ke-20. Bangsa Cina datang ke Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa, tetapi mereka datang untuk tujuan perdagangan dan bukan untuk menjajah. Bangsa Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 selama Perang Dunia II dan menjajah Indonesia hingga tahun 1945. Masa Hindia Belanda. Masa Hindia Belanda melibatkan kehadiran dan aktivitas kolonial Belanda di wilayah yang saat ini merupakan Indonesia. Kongsi dagang VOC, EIC, CDI
merujuk kepada perusahaan dagang Belanda yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dan EIC dan CDI. Periode ini berlangsung dari abad ke-16 hingga abad ke-20, dengan VOC mendominasi aktivitas perdagangan di wilayah ini dari tahun 1511 hingga 1799. Aktivitas yang terjadi termasuk eksploitasi sumber daya alam, perdagangan rempah-rempah, serta penjajahan dan ekspansi kekuasaan kolonial Belanda. Kehadiran dan aktivitas VOC, EIC, dan CDA mengakibatkan kolonialisasi besar-besaran, eksploitasi ekonomi, dan penindasan terhadap penduduk pribumi. Hal ini juga memberikan dampak jangka panjang terhadap struktur sosial, politik, dan ekonomi di wilayah tersebut. Dampak kehadiran kongsi dagang VOC, EIC, dan CDA di masa Hindia Belanda meliputi kolonialisasi besar-besaran, eksploitasi ekonomi, serta perubahan struktur sosial, politik, dan ekonomi di wilayah tersebut. Masa Jepang. Faktor-faktor yang mempengaruhi ambisi ekspansionisme Jepang di Hindia Belanda selama masa Perang Dunia. Perkembangan ekonomi Jepang yang memerlukan sumber daya alam yang melimpah, tekanan repopulasi di Jepang yang mendorong pencarian sumber daya tambahan, keinginan Jepang untuk mengukuhkan dominasi regional dan meningkatkan pengaruh, melemahnya kekuatan kolonial Eropa termasuk Belanda karena fokus pada perang di Eropa, peningkatan permintaan akan sumber daya alam untuk mendukung perang, menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan keputusan Jepang untuk memperluas wilayahnya di Asia. Dengan situasi global yang menguntungkan dan kebutuhan ekonomi serta keinginan politik internal, Jepang melihat kesempatan untuk mengambil alih wilayah-wilayah kolonial di ambisi ekspansionisme Jepang di Hindia Belanda selama masa Perang Dunia I dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tekanan populasi, dan kesempatan politik yang muncul akibat situasi global akibat perang. Masa kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini menandai berakhirnya masa penjajahan dan awal dari kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Proses ini merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia dan menandai awal dari era baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Masa Orde Lama. Periode sejarah dan tokoh yang relevan. Masa Orde Lama adalah periode dalam sejarah Indonesia dari tahun 1945 hingga 1967. Tokoh utama pada masa ini adalah Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Pada masa Orde Lama, Indonesia mengalami perjuangan yang panjang untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh utama dalam perjuangan tersebut. Selama masa Orde Lama, Indonesia mengalami beberapa fase, termasuk masa demokrasi liberal dan terpimpin. Pada masa ini, Insinyur Soekarno menjabat sebagai presiden dan memiliki pengaruh besar dalam arah politik dan pembangunan negara. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang memimpin pada masa Orde Lama, periode sejarah Indonesia dari tahun 1945 hingga 1967. Masa Orde Baru. Program Repelita adalah program pembangunan 5 tahun yang dilaksanakan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Program Repelita adalah serangkaian rencana pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Program ini diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan asing. Program Repelita dilaksanakan dalam beberapa periode, yaitu periode 1 1969 sampai 1974, Repelita 2 1974 sampai 1979, Repelita 3 1979 sampai 1984, Repelita 4 1984 sampai 1989, dan Repelita 5 1989 dan
1994. Setiap periode Repelita memiliki fokus dan prioritas pembangunan yang berbeda. Namun, secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dan berlanjut hingga saat ini. Masa reformasi di Indonesia dimulai pada 1998 setelah jatuhnya Presiden Soeharto. Masa ini ditandai dengan perubahan besar dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia. Reformasi ini melibatkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Reformasi juga melibatkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dan pemerintahan. Masa reformasi ini masih berlanjut hingga saat ini dengan berbagai tantangan dan perubahan yang terus terjadi.